Kian memanas prahara hukum antara Sunan Kalijaga versus kuasa hukum Dr. Reza Gledis dan Putra Kaban. Setelah dilaporkan Sunan Kalijaga ke Polres Metro Jakarta Selatan 2 hari lalu, giliran kuasa hukum Dr. Reza Gledis dan Putra Kaban yang melaporkan Sunan Kalijaga ke Polda Metro Jaya kemarin. Laporan dibuat lantaran pihaknya merasa tidak pernah memukul Sunan Kalijaga, malah pihak kuasa hukum Dr. Reza Gledis merasa didorong oleh Sunan Kalijaga saat hendak melerai. Dan Putra Kaban yang dituding Sunan Kalijaga memukul dirinya justru mengaku dipukul Sunan dan timnya. Tak hanya itu, Putra Kaban bahkan mengaku merasa dijebak hingga mengalami persekusi dan pengeroyokan oleh Sunan Kalijaga dan tim. Lantas, seperti apa kronologi kejadian versi tim kuasa hukum Reza Gledis dan Putra Kaban? Seperti apa pula bukti video yang dikantongi pihak kuasa hukum Reza Gledis? Seperti apa pula kesaksian Emma Waroka yang saat kejadian berada di lokasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara antara Sunan Kalijaga versus kuasa hukum Reza Gledis kian memanas. Usai Sunan Kalijaga melaporkan pihak kuasa hukum Dr. Reza Gledis ke Polisi 2 malam lalu. Giliran pihak kuasa hukum Dr. Reza Gledis dan Putra Kaban yang balas melaporkan Sunan Kalijaga ke Polda Metro Jaya kemarin. Laporan polisi dilayangkan pihak kuasa hukum Dr. Reza Gledis dan Putra Kaban lantaran pihaknya tidak merasa memukul Sunan Kalijaga. Menurut mereka, justru Sunan Kalijagalah yang memukul sosok bernama Putra Kaban, yang ketika itu dituduh Sunan Kalijaga sebagai pelaku pemukulan. Seperti inilah kronologi saat tim kuasa hukum Reza Gledis dan Sunan usai tampil debat hukum di stasiun TV sambil menunjukkan video saat kejadian. Pada malam ini kami telah menyelesaikan laporan polisi atas sikap dan tindak lanjut hal yang tadi malam pembahasannya yang begitu mengebohkan. Kenapa kami melaporkan? Pertama adalah kami sudah dilaporkan dengan alasan kami dituduh melakukan pemukulan. Kedua, berdasarkan analisa kami, tim bersama semua, dan analisa video-video yang ada, tidak ada satu pun kami melakukan pemukulan. Jadi ini fitnah luar biasa. Seingat saya Bang ya, di pipi sebelah kiri sekali oleh Bang Sunan. Terus kawannya yang baju biru ada 3 kali. Ini surat laporannya. Pelapornya adalah saya sendiri, Putra Kaban. Terus sedikit lagi saya ingin menambahi bahwa kemarin itu Bang Sunan mengatakan bahwa siapa yang mengundang saya kan, dan saya ada dibilang sama nenek Waroka, Emma Waroka ya, nenek ya, sama nenek Waroka mengatakan bahwa saya itu disuruh titipan dan apa segala macam. Perlu saya tegaskan kepada rekan-rekan media bahwa pihak TV1 itu mengundang Bang Julianus Sembiring sebagai narasumber. Nah, dan melalui via telepon, pihak TV1 mengatakan setiap narasumber bisa membawa 10 orang. Sepanjang perdebatan itu telah terjadi arogansi yang luar biasa oleh Saudara Sunan. Nah, untuk membuktikan kalau ada pemukulan dari Saudara Sunan Kalijaga, kami bawa rekaman yang kami cari. Sunan melakukan pemukulan kalau di video sampai 3 kali. Putra Kaban pun menceritakan kronologi saat kejadian di studio televisi menurut versinya. Ia mengaku Justeru diserang balik saat ingin melerai Sunan Kalijaga dan Julianus Sembiring. Ia bahkan merasa disudutkan oleh Sunan Kalijaga dan merasa diintimidasi.
Putra Kaban juga menceritakan saat ia disudutkan oleh Sunan di depan awak media dengan menuding dirinya sebagai pelaku pemukulan. Lantaran tidak merasa melakukan pemukulan, Putra Kaban pun sampai bersumpah demi Tuhan bahwa ia tidak melakukan aksi pemukulan terhadap Sunan Kalijaga saat itu, ia hanya melerai. Saya akan tunjukkan video bahwa tidak ada saya melakukan pemukulan. Ini fakta video yang ada. Jadi tidak ada saya melakukan pemukulan. Saya hanya melerai untuk memisahkan. Jelas ya? Tidak ada saya melakukan pemukulan. Saya tambahin sedikit kronologisnya ya, bahwa tadi saya menjelaskan ketika Pak Surya Bakti Bara mulai, ternyata Pak Sunan masih mengejar Pak Ketum dan Bang Julianus, dan disitulah saya masuk ke tengah-tengah keributan. Saya melerai mengatakan sudah Pak kepada Pak Sunan dengan seperti menghalangi dia seperti itu, tetapi saya dituduh telah memukul dia. Nah, dan pada saat dia mengatakan kau memukul saya gitu, saya mengatakan tidak ada Pak. Nah, selanjutnya kawan-kawan Bang Sunan yang lain memperkuat pernyataan dari Bang Sunan, kau memukul gitu, sehingga saya pada saat itu tersudut. Nah, selanjutnya karena Bang Sunan tetap ngotot mengatakan bahwa saya telah memukul dia, saya akhirnya bermohon kepada pembawa acara pada saat itu, Bang Andromeda, agar dibukakan CCTV dan video bahwa saya memang tidak ada memukul. Nah, dan pada saat itu diputarkanlah video dari HP-nya Bang Andromeda, dan hasilnya saya tidak ada memukul. Nah, di tengah-tengah kejadian tersebut, Bang Sunan kembali menegaskan kepada saya, kalau kau ingin ini selesai, kau buat surat pernyataanmu sekarang, surat permohonan maafmu sekarang. Kalau nggak kau buat, kau nggak akan bisa keluar dari sini. Nah, hal itu dibarengi dengan kawannya yang berbaju biru sambil menonjok aku ada 3 kali di sini. Nah, sehingga pada saat itu ya udah buat aja Bang, kata pembawa acara Bang Andromeda, diambilkan pulpen sama kertas dikasihkan ke aku, buatlah surat pernyataan permohonan maaf agar selesai itu masalah pada malam itu. Karena setelah dia melakukan wawancara terhadap kawan-kawan rekan-rekan media, saya ditarik. Ini yang memukul saya, Mas ini dia memukul rahang saya menggunakan tangan kanan. Padahal hal itu tidak pernah ada saya lakukan. Lillahi ta'ala, sumpah demi Allah tidak pernah saya lakukan. Memukul Bang Sunan tidak pernah saya lakukan. Yang saya lakukan adalah melerai. Sudah Pak. Pasal yang disangkakan terhadap Sunan Kalijaga dari laporan polisi yang dilayangkan Putra Kaban dan tim ke Polda Metro Jaya adalah pasal 335 tentang persekusi. Untuk pasal yang dikenakan pada laporan ini, artinya ada pasal persekusi. Itu pasal 335 dan pasal pengeroyokan, karena pemukulan dilakukan oleh 2 orang, jadi pasal 170. Mudah-mudahan nanti setelah dilakukan visum, perkaranya bisa jalan. Terlapornya untuk sementara, karena yang satunya kita tidak tahu, tetap itu Sunan Kalijaga. Di sisi lain, Putra Kaban juga mengaku merasa dijebak oleh Sunan Kalijaga karena setelah diminta untuk membuat surat permohonan maaf hingga 3 kali direvisi sesuai dengan keinginan Sunan Kalijaga saat berada di studio debat, dengan janji bahwa jika surat tersebut dibuat, maka tidak akan ada aksi saling lapor polisi. Namun yang terjadi, justru Sunan Kalijaga yang langsung melaporkan dirinya ke Polres Metro Jakarta Selatan setelah peristiwa tersebut. Saya merasa saya sudah dijebak lah ya, karena pada saat itu Bang Sunan mengatakan, kau buat laporan surat permohonan maafmu, biar kita sudah selesai, biar aku tidak melaporkan kau, biar kita tidak ada saling melapor. Nah, ternyata setelah aku buat surat itu selama 3 kali perubahan dengan intimidasi dan terpaksaan, ternyata tetap saja saya dilaporkan. Mengejutkan, kuasa hukum Dr. Reza Gledis balas laporkan Sunan Kalijaga ke Polda Metro Jaya. Lantas, seperti apa pengakuan Sunan Kalijaga terkait dirinya diserang dan dipukul oleh tim kuasa hukum Reza Gledis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Peristiwa tak terduga sebelumnya terjadi usai debat live terkait kasus Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gledis di salah satu stasiun televisi 2 hari lalu. Debat yang menghadirkan kuasa hukum Nikita Mirzani versus kuasa hukum Dr. Reza Gledis serta beberapa praktisi dan pengamat hukum itu berujung ricuh. Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum dari Dr. Oki Pratama dan Dr. Samira alias Doktif mengaku diserang oleh diduga kuasa hukum Dr. Reza Gledis dan mengaku dipukul oleh diduga kuasa hukum Dr. Andreas. Sunan Kalijaga pun mengaku terkejut ketika mendapatkan dugaan penyerangan dan dugaan pemukulan tersebut. Dan seperti inilah Sunan Kalijaga menjelaskan kronologi detik-detik terjadinya penyerangan yang diduga dilakukan oleh pihak kuasa hukum Dr. Reza Gledis dan pemukulan oleh diduga kuasa hukum Dr. Andreas. Mukul saya enggak? Saya tidak mukul siapa-siapa. Saya tidak mukul siapa-siapa. Lo pukul gua. Lo pukul gua. Lo pukul gua. Lo pukul gua. Saya dipukul. Pak, mohon maaf. Ya jangan beriak sama saya. Pak, mohon maaf. Udah apa, Bang? Abang kita ini pegang duluan. Ya udah jangan banyak ngomong. Ayo. Malam hari ini harusnya berdebat. Ya. Tapi saya mendapatkan penyerangan dari kuasa hukumnya Dr. Reza Gledis. Ya, melakukan penyerangan terhadap saya. Saya mau dipukul dan ternyata ini orang ini yang pukul saya rahang sebelah kiri. Ya. Tadi kan lu pukul gua berani, sekarang Anda kesini siapa yang ngundang? Tadi saya diajak Dr. Andreas. Diajak dokter siapa? Dokter Andreas itu siapa? Dokter Andreas diundang nggak ke sini? Ada undangan resminya nggak? Kurang tahu, Pak. Hah? Jadi orang ini tidak diundang, ya dia katanya datang sama Dokter Andre, siapa lah? Nggak ada undangan. Kalau saya jelas diundang resmi, bahkan saya datang ke sini dibayar sebagai narasumber. Artinya orang ini bersama tim kuasa hukumnya DRG menyerang saya, ya, menyerang saya loh. Jelas memang kami diundang, ya, kami datang dengan itikat baik, ya, untuk sama-sama berdebat bicara hukum, ya. Namun demikian, selesai dari perdebatan tadi, ya, saya menghampiri rekan-rekan untuk bersalaman. Namun demikian, tiba-tiba, ya, ada orang tua yang saya tahu, saya kenal karena sering di televisi, teman-teman media juga pasti kenal. Yang saya ketahui orang tersebut adalah kuasa hukum daripada Dr. Reza Gledis. Ya, dia dorong saya, lalu dia memukul saya seperti ini. Nah, saya menghindar. Kebetulan di belakang saya persis ada Barbie, sehingga akhirnya keinjak kaki aku karena Sunan menghindar langsung robek semua ini. lalu dalam keadaan saya berusaha menghindar ke belakang tadi, saya maju lagi, ya, saya pengen tahu dong, ayo kalau mau pukul saya, Anda pengacara, ya, ini sungguh-sungguh tidak mencerminkan dia adalah seorang advokat. Usai mengaku diserang oleh diduga pihak kuasa hukum Dr. Reza Gledis dan alami dugaan pemukulan oleh pihak kuasa hukum Dr. Andreas, malam itu juga Sunan Kalijaga menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuat laporan polisi atas pihak yang diduga telah melakukan penyerangan dan diduga melakukan pemukulan terhadap dirinya. Menurut kuasa hukum Sunan Kalijaga, yaitu Agustinus Nahak, motif penyerangan yang diduga dilakukan pihak Dr. Reza Gledis
Dan pemukulan yang diduga dilakukan pihak Dr. Andreas terhadap Sunan Kalijaga sangat jelas. Pasalnya, Dr. Reza Gledis saat ini tengah berseteru di ranah hukum dengan Dr. Oki Pratama, klien dari Sunan Kalijaga. Tak hanya itu, Dr. Andreas juga tengah berseteru di ranah hukum dengan Dr. Samira atau Doktif, klien Sunan Kalijaga pula. Para terduga pelaku akan dijerat dengan pasal pidana 170, 351, dan 335. Ancaman hukuman atas terduga pelaku di atas 6 tahun. Dia seorang pengacaranya Dr. Andreas. Dr. Andreas ini sedang berlawanan dengan klien kita, Dr. Samira. Makanya ada motifnya sengaja. Makanya motifnya sekarang udah niatnya udah tergambar. ketahuan. LP sudah terbentuk ya. Nomor LP-nya, Bang? Nomor LP dan pasalnya adalah pasal apa namanya? 170. Disebut, Bang. 170, pasal 351 dan pasal 335. Nomor LP-nya, Bang? Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Kita melaporkan yang sudah ada namanya adalah Saudara Inov Straka Putra Kagan, dan Saudara Inov ini juga tadi sudah membuat surat pernyataan dan permintaan maaf kepada klien kami. Yang kedua, Saudara Suryo Bakti Batubara, dan nanti juga dari dua itu kita kembangkan juga ada dan kawan-kawan ya. Nanti itu dalam proses penyelidikan nantinya bisa dikembangkan lagi seperti itu. Mengejutkan, pengakuan Sunan Kalijaga telah diserang oleh diduga tim kuasa hukum Dr. Reza Gledis. Lantas, seperti apa kesaksian Emma Waroka terkait terjadinya kericuhan antara sesama advokat usai debat kasus Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gledis di salah satu stasiun televisi 2 hari lalu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk kita. Kericuhan usai debat di salah satu stasiun televisi 2 hari lalu turut disaksikan oleh artis Emma Waroka. Emma Waroka yang hadir di studio debat berada di pihak kuasa hukum Nikita Mirzani, yaitu Fahmi Bahmid dan Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Dr. Samira alias Doktif. Emma Waroka pun menceritakan kronologi kejadian menurut versinya. Ia melihat Sunan Kalijaga menghampiri Julianus ketika acara debat ditutup. Namun, ia menduga aksi itu dilakukan Sunan hendak menyalami Julianus atau untuk bertanya sesuatu. Tiba-tiba, penonton dari pihak Julianus menghampiri keduanya dan melerai. Terjadilah kericuhan hingga Sunan Kalijaga mengaku ditinju di pipi oleh seorang pria yang mengaku dari pihak Dr. Andreas. Dr. Andreas merupakan seteru hukum Doktif, yang kini kuasa hukumnya adalah Sunan Kalijaga. Emma Waroka menyayangkan kejadian ricuh bisa terjadi di stasiun TV usai debat hukum. Pada saat debat itu memang sudah memanas lah ya, karena kan kita tahu sendiri nih kasus sedang bergulir, dua-duanya juga mau memperjuangkan klien masing-masing gitu kan, termasuk Mas Sunan juga, jadi ada sedikit inilah ya debat yang panas gitu. Nah tapi jalan acara sih lancar, semuanya lancar. Sampai pas lagi selesai, sudah closing nih MC-nya, Mas Sunan nyamperin ke areanya Bang Duolipa ya?
dengan Pak Julianus. Maksudnya mungkin mau salaman atau apa, tapi belum sampai. Baru mendekati tuh ada yang dari kursi penonton sebelah kanan, kursinya Pak Julianus, penontonnya Pak Julianus, berdiri terus jalannya agak cepat dan dia megang badannya Sunan. Itu yang pakai batik tuh bapak-bapak itu. Aku ngeliat tuh kok dipegang gitu. Nah begitu abis yang dipegang begini kayak seperti mau mendorong jangan deket, maksudnya kayak seolah-olah tuh gesturnya nyingkirin gitu loh, karena kan mendekati si Pak Julianus ya kan, si Mas Sunan ini. Nah di situ udah mulai ribut ya. Sebenarnya sih dengan cara memegang dan juga ada body contact itu aja juga udah bikin shock sih, karena kan tujuannya Mas Sunan juga datang itu kan biarin aja orang salaman ya, atau mungkin mau bertanya sesuatu ya biarin aja lah. Maksudnya ini masih di dalam studio gitu loh, mau ngapain sih kok mesti kayak kenapa gitu loh pikirannya, reaksinya kok seperti itu yang kita sayangkan banget. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.